Hai teman-teman, hari ini aku mau ngajak kita belajar dari kasus Dante dan membahas beberapa pertanyaan dari netizen. Kenapa harus dilakukan otopsi? Kan sebenarnya polisi udah ketemu video CCTV-nya di hari pertama. Kan polisi udah lihat tuh hasil videonya, udah nonton dong videonya, kelihatan dong ada pria yang menenggelamkan anak sengaja gitu ke dalam sebuah kolam. Kenapa harus diotopsi lagi? Ya kan? Padahal ini anak udah dikebumikan gitu ya kan, dibongkar lagi, diperiksa lagi gitu ya kan. Nah, fungsi dari otopsi itu sendiri adalah sebagai alat bukti. Jadi alat bukti dalam sebuah kasus pidana itu minimal harus dua ya. Jadi contoh ada CCTV sebagai alat buktinya juga membutuhkan keterangan dari ahli. Ahli dari CCTV itu contohnya dari keterangan digital forensik, membuktikan bahwa video ini asli, nyata, tidak ada edit-editan. Lalu keterangan ahli misalnya dari dokter ya menunjukkan bahwa ini kematiannya memang ya tenggelam prosesnya. Nah itu dibuktikan dengan otopsi. Oke, kita belajar apa sih fungsi dari otopsi. Tujuan otopsi itu adalah untuk mengetahui 3 hal ya. Yang pertama adalah sebab kematian, yang kedua cara kematian, dan yang ketiga mekanisme kematiannya seperti apa. Nah, satu, sebab kematian. Penyebabnya adalah dibunuh, misalnya pada kasus Dante. Pembuktiannya lewat CCTV yang memperlihatkan ada pria yang sengaja menenggelamkan seorang anak ke dalam kolam. Yang kedua adalah cara kematian. Nah, pada kasus penenggelaman itu cara kematiannya adalah tenggelam dalam air tawar. Pembuktiannya bagaimana? Nanti dilihat dari mekanisme kematiannya. Terdapat bukti-bukti dari tubuh si pasien itu sendiri. Misal pada kasus penenggelaman dalam air tawar, yang dicari oleh dokter apakah ada atau tidak yang namanya ventricle fibrilasi atau terjadinya juga hiperkalemia di dalam tubuh si pasien itu sendiri. Jadi ketika seseorang tenggelam ke dalam air tawar, tubuhnya itu akan berespon seperti ini. Air masuk ke dalam paru-paru, lalu air tersebut masuk terabsorpsi ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan hemodilusi dari darah ya, sehingga darah ini menjadi besar atau sembab sehingga dia pecah. Ketika dia pecah, dia akan mengeluarkan yang namanya kalium. Kalium yang berlebihan di dalam aliran darah akan menyebabkan hiperkalemia dan menyebabkan kerusakan jantung atau kematian jantung. Nah, kondisi hiperkalemia ini bisa dilihat itu dari tubuh-tubuh Dante ini. Jadi bisa diambil ya, diperiksa secara laboratorium, mikroskopik dan secara biokimiawi, kelihatan bukti-bukti apakah benar adanya hiperkalemi, apakah benar adanya tanda dari ventricle fibrilasi dari tubuh Dante itu nantinya. Mekanisme lain, apakah misalnya ada kekerasan terlebih dahulu dilakukan sebelum kematian tadi, sebelum penenggelaman, misalnya ada atau tidakkah kekerasan lain seperti penyiksaan terlebih dahulu gitu ya. Seperti contohnya ya, ibunya Dante ini mengatakan bahwa dia menggigit-gigit anaknya di UGD ya. Waktu itu dia bilang kan anaknya udah meninggal tuh di UGD. Nah, apakah bisa ya terbentuk memar padahal tubuh manusia itu sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal? Itu bisa loh dibuktikan oleh dokter forensik dengan cara memeriksa dari tubuh si Dante itu sendiri. Nah, jadi di sini fungsinya si otopsi juga bisa untuk menentukan apakah ada tersangka lain ya dalam kasus Dante ini. Ya, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari kasus Dante dan kita sangat bersedih ya, berduka melihat adanya anak kecil yang mengalami kasus seperti ini. Kita juga berharap Dante tenang di alam sana dan dia menjadi anak-anak surga yang bahagia di sana ya. Justice for Dante.